menanyakan istilah Dajjal. Dajjal. Iya. Kenapa yang dengan Dajjal? Dajjal itu memang ada tidak ya? Arti Dajjal itu sendiri apa? Ya ini yang menurut sependengaran sampean. kalau saya sendiri kan kurang paham, tapi pada umumnya makhluk akhir zaman yang akan mengorak-arik manusia. Berita dari mana itu? Ya katanya. Katanya. Dengar-dengar. Terus, apa yang mau ditanyakan? Apa memang Dajjal itu benar adanya apa tidak? Dajjal. Apa hanya istilah saja? Istilah Dajjal sebetulnya di Al-Quran tuh nggak ada sama sekali. Dalam Al-Quran malah nggak ada. Jadi itu bukan dari istilahnya dalam tradisi Islam Mekah itu tidak ada. Tapi itu pengaruh dari agama-agama sebelum Muhammad datang, yaitu Kristen. Makanya yang banyak bahas masalah Dajjal ini orang Islam loh ya. Dalam kitab sucinya Kristen itu ada. Di sana itu kalau dalam bahasa Aramainnya tertulis Mesiha Degala. Apa itu Mesiha Degala? Artinya Degala, Mesiha Degala itu artinya gini. Kan ada ramalan bahwa akan datang seorang Al-Masih atau Mesiha. Oh Gitu. iya. Tapi kemudian muncul hoak-hoak yang mengatakan bahwa juga akan datang seorang Al-Masih palsu. Nah, Al-Masih palsu itu disebutnya sebagai Mesiha Degala. Jadi Degala itu artinya palsu. Degala. Iya. Kemudian masuk ke dalam bahasa jadinya Dajjal. Oh gitu. Jadi itu artinya akan datang seorang nabi palsu. nabi palsu. Ya itu. Jadi itu berita tentang akan munculnya nabi palsu. Banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Terutama dikaitkan dengan Nabi Isa. Karena seringkali Nabi Isa tuh dikabarkan akan di akhir zaman dia akan turun kembali. Turun kembali ya. Tapi betul. kemudian diikuti oleh nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu ini dalam bahasa Aramainnya ya disebut Mesiha Degala. Kemudian masuk ke dalam bahasa Arab jadinya Dajjal. Gitu. Jadi istilah Dajjal cerita itu tentang Dajjal seolah-olah kayak monster kayak iya. ya apa gitu digede-gede no lah. Saya sendiri ya cuma nabi palsu akan muncul nabi. Ya membayangkan palsu. begitu. Misalnya itu sebagai makhluk yang tinggi besar menguasai dunia, mengobrak-abrik umat manusia, apa itu? Yang menggambarkan ini loh. Kulaan tekon ndi ngene lho. Kulaan tekon ndi. Padahal di Al-Quran sendiri tidak ada. Tidak ada. Kalau di hadis gimana yang? Ada nggak? Hadis ada, tapi dia nggak tahu hadisnya apa. Oh, kalau di hadis ada. Ada, tapi kan nggak terlalu banyak. Tapi yang paling banyak ya di tradisi Kristen ini. Di Injil yang itu. Di tradisi Kristen lah, di tradisi. Oh, tradisi Kristen malah ada Dajjal juga. Iya, memang yang iya, Isa Al-Masih. Yang dikabarkan kan akan munculnya Isa Al-Masih palsu gitu kan. Iya. Al-Masih, Mesiha, Degala, gitu kan. Kemudian masuk ke dalam bahasa Arabnya Degala jadi Dajjal. Tapi apa kira-kira nanti pada akhir zaman itu akan diturunkan lagi Nabi Isa itu yang? Ya, yang namanya nabi-nabi itu akan terus turun setiap zamannya. Karena nabi itu orang-orang yang sudah mampu melakukan perjalanan ke tingkat kesempurnaan, mencapai jati dirinya, dan ada yang diberitakan dan ada yang tidak. Orang-orang juga nggak tahu siapa yang menjadi Nabi Isa itu. Iya.
Mungkin juga ganti nama yang ya. Iya, jelas ketika dia muncul lagi reinkarnasi udah ganti wujud, ganti nama dan lain sebagainya. Iya. Siapa yang tahu? Bahkan sekalipun turun, mana ada orang tahu? Nabi Muhammad diramalkan turun sebagai avatar terakhir atau sebagai nabi yang terakhir. Ketika datang pun banyak orang yang nggak ngakoni. Nah, pada waktu belum datang ditunggu-tunggu. Begitu datang malah masih menganggapnya bukan dia yang datang. Masih diragukan. Masih diragukan. Mungkin belum datang gitu. Namanya manusia Ya, selalu itu dalam namanya kebimbangan. Manusia-manusia yang hanya mengandalkan pikiran saja, hanya mengandalkan berita-berita. Yang namanya berita-berita bisa bohong, bisa hoak, bisa macam-macam. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan yang lain, kemampuan spiritual. Nembus langsung sendiri, gak usah cari-cari. Sebetulnya kalau secara logika, Ya. Dajjal itu sekarang ini sudah turun Nah, ya. yang namanya Dajjal itu banyak, wakil udah ceramah wakil. Iya. Ngaku-ngaku Dajjal ini. Wakil gua. Ya aku Dajjal sing pinter ngomong tapi gak ngalami. Kuwi Dajjal itu. Pinter ngomong masalah kebenaran padahal gak ngerti apa-apa tentang kebenaran. Ngomong masalah spiritual tapi sebetulnya nggak ngerti apa-apa masalah spiritual. Itu Dajjal. Oh, Dajjal. Ya, Dajjal itu sesuatu yang heboh gak karuan. Terus digambarkan bermata satu. Wah. Diserem-serem no. Syukur-syukur loh gak ono sikile siji. Sikile Sampai siji. ada yang digambarkan dengan bayi yang tengah-tengahnya itu Wah, di keningnya itu ada kepala. Itu kan uang-uang sing ahli dalam masalah perhoakan. Untuk meramaikan suasana ya penghibur atau penghibur apa penipu. Ya, Membesar-besarkan sesuatu yang tidak ada. akhirnya jadi hoax semuanya. Hoax dan dibesar-besarkan nggak tahu arti yang sebenarnya. Dan kalau di dalam cerita orang-orang itu yang pernah saya dengar yang kemunculan Dajjal, terus iya Dajjal, terus berbarengan dengan Isa Al-Masih, terus Imam Mahdi, terus ada lagi yang apa? Makjud. Apa itu Makjud? Sakjud, sujud apa itu loh? Ya, Oh iya, Sakjud Makjud ya nggak salah itu. Pokoknya ada Makjud itu. Pokoknya masalah perhoakan. Itu semuanya hoak ya? Ya enggak hoak, itu kan istilah-istilah yang harus dikupas lebih jauh, lebih dalam, asal muasalnya dari mana, kemudian kaitannya apa. Oh iya, Ya'jud terus digambarkan Ya'jud Ma'jud. Maknyut Ya, sing digambarno sudah ada yang bilang sudah apa? Temboknya sudah apa? Sudah hancur, mau muncul. Tembok apa itu? Yang mengurung Ya'jud Ma'jud itu. Oh, sekarang cerita apa? Saya kan dengar-dengar dari cerita orang-orang itu. Ya'jud Ma'jud. Maksud ceritanya cuma ditelan mentah-mentah. Ya gak apa-apa gitu dongeng sebelum tidur. Ya kan soalnya yang memberikan gambaran itu kan juga orang-orang yang kurang paham. Nah itu, wong guru ngalami menyampaikan sesuatu.